Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alaya Satriana, NIM 181539, mahasiswi akbar pembina tingkat 2, semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul infak miokard dan gagal ginjal kronis. Yang pertama, infak miokard mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Penyebab penurunan suplai darah mungkin akibat penyempitan krisis arteri koroner karena akibat aterosklerosis atau penyumbatan total arteri oleh emboli atau trombus. Penurunan suplai darah juga bisa disebabkan oleh shock atau pendarahan. Patofisiologi infak miokardium mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Penyumbatan koroner, serangan jantung, dan infak miokardium mempunyai arti yang sama, namun istilah yang paling disukai adalah infak miokardium atau MI. Manifestasi klinis nyeri dada serupa dengan angina tetapi lebih intensif dan menetap lebih dari 30 menit, tidak sepenuhnya hilang dengan istirahat dan pemberian nitrogliserin. Pada pemeriksaan fisik ditemukan muka pucat, takikardia, dan bunyi jantung 3. Gejala umum yang sering dijumpai yaitu nyeri dada terus-menerus, nyeri dada lebih tajam dan bisa menyebar ke bahu dan lengan, biasanya lengan bagian kiri. Komplikasi, perluasan infak dan iskemia pasca infak, aritmia, sinus bradikardi, takiaritmia, supraventrikuler, aritmia ventrikuler, dan gangguan konduksi. Disfungsi otot jantung, gagal jantung kiri, hipotensi, dan shock. Infak ventrikel kanan. Untuk penata laksanaan medis, yang pertama istirahat total, yang kedua diet makanan lunak atau saring, serta rendah garam bila ada gagal jantung. Selanjutnya, gagal ginjal kronis, yaitu suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung progresif dan cukup lanjut. Hal ini terjadi laju filtrasi glomeruler kurang dari 50 ml per menit. Patofisiologi, pada GGK awalnya beberapa nefron tetap utuh, sementara yang lainnya rusak. Nefron yang utuh akan mengalami hipertrofi sehingga mengakibatkan volume filtrasi meningkat, reabsorpsi tubular meningkat, dan GFR menurun. Ginjal dapat berfungsi sampai dengan kerusakan nefron mencapai 3/4 bagian, sehingga nefron yang utuh 1/4 bagian bebannya menjadi lebih besar yang menyebabkan terjadinya osmotik fluorosis, poliuria, dan rasa haus. Manifestasi klinis, yang pertama gangguan pada sistem gastrointestinal, kedua kulit berwarna pucat akibat anemia, ketiga sistem hematologi, keempat sistem otot dan saraf, kelima sistem endokrin, keenam sistem kardiovaskuler, dan yang ketujuh gangguan sistem lainnya. Etiologi penyebab GGK adalah glomerulonefritis kronik, glomerulonefritis lupus, penyakit ginjal obstruksi dan infeksi, nefropati diabetes. Pemeriksaan penunjang, yang pertama pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemeriksaan EKG, yang ketiga foto abdomen polos, dan beberapa pemeriksaan lainnya. Untuk penata laksanaan, yang pertama memperlambat progresi gagal ginjal, yang kedua mencegah terjadinya kerusakan gagal ginjal lanjut, yang ketiga pengelolaan uremia dan komplikasinya. Terima kasih. Untuk penata laksanaan, yang pertama memperlambat progresi gagal ginjal, yang kedua mencegah terjadinya kerusakan gagal ginjal lanjut, yang ketiga pengelolaan uremia dan komplikasinya. Terima kasih.